Halo semuanya, sekarang kita mau ke PIM 2 ya, Pondok Indah Mall. Di sana lagi ada pameran dari Tuxedo Studio. Buat yang belum tahu, Tuxedo Studio itu adalah tempat di Bali di mana mereka bisa bikin mobil-mobil klasik handmade. Ya, kerajinan tangan. Dan itu basicnya bisa dari mobil apa aja ya. Nah, itu tuh kurang lebih kayak kalau misalnya di luar negeri tuh kayak Singer gitu yang bikin 911, terus ProDrive P25 ya yang bikin lagi Subaru Impreza 22B, WRX STI. Terus ada MZR gitu yang bikin Fairlady Z, Datsun Fairlady Z versi baru. Jadi kurang lebih Tuxedo ini kayak mereka bikin mobil klasik dari basic mobil yang udah ada. Kalau file lengkapnya ada di channelnya Mas Fitra atau Mobi gitu ya, kan mereka udah beraksana, gue belum. Tapi sekarang gue mau lihat pameran mobilnya di PIM 2. Yuk. Oke, kita udah di PIM 2 ya, dan pertama kita lihat ini. Ini ada Aston Martin DB5. Ini salah satu Aston Martin yang masuk ke filmnya James Bond, jadi mobil mata-mata. Ya, Aston Martin udah identik banget ya sama mobilnya James Bond gitu. Dan ini katanya kalau orang Tuxedo bilang ini basicnya BMW E36. Bahkan dari mesinnya di dalam sini ini juga pakai mesin BMW E36. Dan ayo kita lihat detailnya kayak bumpernya nih dan grill khas Aston Martin, kap mesinnya, hood vent, spion, sama pelek. Ini pelek mesh tuh sebenarnya keren ya. Ini trademark mobil zaman dulu dan kayaknya keren-keren aja kok kalau dipakai di mobil-mobil zaman sekarang. Tuh logo DB5 ya, DB5, ventilasi samping khas Aston Martin. Kita lihat bagian dalamnya, tapi kita nggak usah buka ya, nggak enak sama orang Tuxedonya karena belum minta izin juga. Tuh transmisi otomatis, ada asbaknya, speedometer sama tachometer klasik ya tuh kalau kelihatan tuh, sama AC di bagian tengah, ada jam analog juga. Dan salah satu ciri khas DB5 tuh yang sampai sekarang masih ikonik, bagian belakangnya nih, gelembung bagian kacanya, lampu-lampunya, tren fishtail ya kalau zaman dulu bilangnya, karena bagian ini sama itu kayak ekor ikan, dan bumper belakang yang masih nongol banget karena mobil-mobil jadul kan bumpernya nggak kayak mobil sekarang yang integrated ya. Tuh tulisan DB5. Lanjut. Nah, kalau yang ini Tuxedo Studio bikin Mercedes 300 SL. Ya, salah satu karakteristiknya adalah pintunya yang ngebuka ke atas. Disebut sebagai pintu gullwing karena kalau dibuka dua-duanya gini dia kayak kepakan burung camar, kepak sayap burung camar. Camar, gullwing. Makanya namanya Mercedes Gullwing gitu ya. Terus kita lihat ke bagian dalamnya, dia pakai interior warna merah, bagian luarnya cat abu-abu. Nih, kalau misalnya sekilas lihat ya, ini benar-benar partnya 300 SL yang asli, mulai dari kayaknya setir tuh yang bisa dilipat kalau nggak salah inget ya, transmisi manual, terus itu ada apa, spion tengah yang ditempel di dashboard. Terus kalau misalnya kalian penasaran kenapa door seal-nya itu tinggi banget, ini karena kan kalau misalnya pintu ngebuka gini tetap harus ada proteksi buat tabrakan samping. Ya inilah apa namanya, dampak dari pintu gullwing-nya ikonik ini. Cuma memang ada beberapa hal yang mungkin kalian harus lihat. Kalau kalian lihat di situ kan kelihatannya kosong ya. Nih bagian yang gue tunjuk nih kosong. Tapi di bagian belakang ada ventilasi udara. Kalau di mobil aslinya ventilasi udara ini emang bolong sampai ke kabin. Tapi di sini nggak dibolongin. Tapi baik lagi mungkin karena mobil ini udah pakai AC. Tuh ada jam analog ya di tengahnya yang gue tunjuk sekarang nih. Nih. Oke. Dan detail-detail kayak ventilasi ini benar-benar bermula di mobil ini. Dan ini berlanjut sampai ke Mercedes SL yang generasi sekarang. Tuh, mobil tahun 60-an pakai white wall tuh udah paling bener ya. Dan ini pelek Mercy tuh. Wuhu. Spion cuma sebelah kanan doang ya. Di kiri nggak ada. Wiper agak nongol dikit. Baik lagi, mungkin ini mobil aslinya juga begini ya. Dan salah satu karakteristik selain pintu gullwing ini adalah alis di dekat bannya. Sebenarnya ini fungsional biar lumpur dari ban itu nggak nyiprat ke kaca supir. Tapi siapa yang sangka desain yang fungsional ini malah jadi karakteristik mobil ini. Dan dilihat dari belakang pun mobil ini ganteng parah. Satu hal yang gue suka dari mobil-mobil tua atau mobil klasik adalah mereka udah bertahan, teruji oleh waktu gitu ya. Klasiknya nggak lekang oleh waktu, masih cakep banget sampai sekarang. Dan kalau kalian detail ngelihat kok nggak ada tutup bensinnya, kiri kanan nggak ada. Kenapa? Karena kalau di mobil aslinya, kalau pengen ngisi bensin itu harus buka bagasi, karena kalau nggak salah tuh selang bensinnya ada di sini, tutup bensinnya. Jadi harus buka bagasi buat ngisi bensin. Ya mobil dulu mah gitu. Keren ya, keren banget asli.
Nah, di sebelahnya ada Porsche 356 Speedster. Ini kisahnya dulu unik. Jadi dulu salah satu dealer Porsche di Amerika atau dealer mobil mewah gitu ya, dia nelpon ke Ferry Porsche buat ngasih ide. Kalau ada Porsche 356 yang kosongan gitu yang buat enak-enak nyetir di Amerika, di California kayaknya enak gitu ya. Nah, Ferry Porsche ngerealisasiin idenya dan jadilah si 356 Speedster ini. Idenya adalah semua yang nggak penting-penting dibuang. Jadi mobil ini seringan-ringannya. Dan kalau misalnya kalian penasaran, ini adalah mobil yang kalau misalnya di Detektif Conan itu ada dipakai sama Jin kalau nggak salah. Tapi yang Jin pakai 356A kalau nggak salah ya. Versi coupenya lah pokoknya. Nah, ini Speedster tuh versi trondolnya, tapi katanya lebih kencang. Nah, kalau mobil yang satu ini katanya sih milik salah satu selebriti ya, gue lupa siapa. Dan kalau misalnya si 356 ini, kita lihat dia tuh kaca belakangnya, bukan kaca belakang, tapi kaca mobilnya benar-benar dipotong, dipapas secukupnya aja. Jendela kanan kiri juga. Terus tuh lihat atapnya atap kanvas yang lagi dilipat ya, dan ini pasti pelipatannya manual ya, nggak mungkin lipatan otomatis. Tuh ada emblem Speedster, pelek khas mobil 60-an, dan ini mobil asli itu tahun 1954. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini motif banyak banget di beberapa Porsche sama VW. Kalau nggak salah namanya tartan. Motif kayak gini meskipun mungkin nggak sama persis ya, bisa kita temuin juga di VW Golf sama Scirocco. Ada motif kotak-kotak begini namanya tartan. Tuh pakai audio modern ya, Pioneer. Ya mungkin biar yang punya bisa dengerin musik, emblem Porsche. Dan speedometer warna hijaunya agak kayak fosfor gitu ya. Dan mobil ini udah ada penerusnya di era modern, namanya Porsche 911 Speedster. Meskipun bukan 356, tapi nyawa Speedsternya masih ada. Dan kalau di Porsche 911 Speedster konsepnya sama, itu dikurang-kurangin, yang nggak penting-penting dikurangin. Kaca depan juga lebih rebah di 911, dan atapnya juga manual. Ya, Porsche 911 Speedster itu atapnya full manual. Karena gini, ada filosofi kalau mobil-mobil kayak misalnya convertible, cabriolet, spider gitu-gitu adalah mobil yang kadang-kadang atapnya dibuka. Speedster adalah mobil yang kadang-kadang atapnya ditutup. Jadi memang dirancang buat dinikmati dengan atap terbuka sejak pertama dan utama. Ini mobil yang dinikmati dengan atap terbuka. Jadi konon kata ini cocok buat cuaca California, iklim California gitu-gitu. Tapi kalau di sini ya paling nggak ada atap lah kalau misalnya hujan atau kepanasan. Nah lanjut, ini salah satu ciptaan Tuxedo yang paling gue suka. Dan mobilnya gue juga suka, ini adalah Toyota 2000 GT. Dan gue selalu bilang di beberapa video Toyota 2000 GT adalah mobil Jepang pertama dan satu-satunya mobil Jepang yang masuk ke film James Bond. Cuma waktu itu pemerannya James Bond waktu itu orangnya kan tinggi banget. Nah 2000 GT-nya itu atapnya dihilangin jadi convertible. Jadi 2000 GT convertible ada tapi buat film James Bond. Nggak tahu selain itu ada atau enggak. Nah sebenarnya kalau gue sempat tanya sama orang Tuxedo ya, orangnya lagi ada di situ. Mereka bilang biasanya mereka ngerjain mobil Eropa klasik. Jadi begitu dapat request bikin mobil Jepang klasik, mereka ini wah ini tantangan baru buat kita. Yuk kita harus bisa bikinnya. Dan ternyata kalau misalnya kalian penasaran, ini adalah basicnya adalah Toyota Crown lama ya. Dan mesinnya pun masih pakai mesin Crown yang 2000 cc. Cocok karena kan ini Toyota 2000 GT, mesinnya harus 2000 cc. 6 silinder ya, 6 silinder. Ini spionnya ya. Spion tanduk yang sekarang mungkin udah nggak terlalu pakai. Kayaknya seru kalau misalnya ada mobil baru pakai spion tanduk ya. Dan lampu pop up dong. Wuhu, cantik sekali. Tapi sempat dijelasin ya sama orang Tuxedo-nya, katanya yang bikin mobil ini lumayan menantang karena ini kaca depannya aja mereka konon katanya minta tolong sama supplier lokal, butuh sekitar berbulan-bulan buat dapetin standar kaca yang mereka mau. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kacanya kenapa-napa itu nggak boleh sampai membahayakan penumpang di dalam kabinnya atau membahayakan orang lain gitu loh. Kalau misalnya pecah atau ada apa-apa. Jadi butuh berbulan-bulan buat dapet kaca yang pas amannya, pas bentuknya, sama pas fittingnya. Itu susah asli. Nih emblem Toyota 2000 GT dan karakteristik mobil bermesin inline, kap mesin panjang. Nah, orang Tuxedo juga bilang, katanya kalau bikin mobil kayak gini, atau bikin mobil lah intinya, salah satu bagian paling susah adalah bikin pintu. Salah satu bagian paling susah adalah bikin pintu. Kenapa? Karena mereka harus berkali-kali nyobain nih tutupnya bener gak nih, ngejegleknya pas atau enggak gitu. Nah,
Ini adalah kaca belakang Toyota 2000 GT, dan kenapa gue nunjuk bagian ini? Desain belakang si 2000 GT ini udah hadir lagi di Toyota terbaru, terutama Toyota 86, GR 86 dan Toyota GR Supra. Nah, nih tutup bensinnya di sebelah sini, dan ini kaca belakangnya. Dan buat yang belum tahu, konon katanya Toyota terinspirasi dari Jaguar E-Type waktu bikin mobil ini. Pantesan cantik ya. Dan ini sih katanya bumper yang dibikin buat ngikutin standar keselamatan di Amerika Serikat untuk low traffic bumper gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ini yang kena duluan, bukan bodinya. Tuh emblem Toyota 2000 GT. Asli 2000 GT tuh cantik banget ya. Nah, kita lihat sedikit bagian dalamnya. Itu panel-panel kayu, dan ini juga katanya termasuk yang paling susah bikinnya. Nyari suku cadangnya susah, terus ngepasinnya susah, atau kalau misalnya harus bikin sendiri pun susah gitu. Nih tadi gue bilang, ini lagi nggak rapet kan, mungkin ini lagi kebuka juga nih ya. Kita lihat lagi. Iya. Tuh. Cantik ya si 2000 GT. Cantik banget asli. Cantik. Nah, ini bagian depan si 2000 GT. Jadi selain lampu depan pop up, ada juga lampu di bagian situ. Nah, kita lihat ya. Nah, oh iya, gua zoom dikit karena kalau misalnya kalian bisa lihat itu spion tengahnya, dia masih pakai sejenis suction cup gitu ya. Jadi baik lagi mungkin mobil ini masih banyak yang, atau masih ada yang harus dikerjain, tapi ini aja udah bikin wow, asli. Dan banyak orang berargumen bahwa ini adalah the first Japanese supercar. Ya, ini adalah supercar pertama dari Jepang. Ada yang bilang Honda NSX, ada yang bilang Nissan Skyline GT segala macam, tapi argumen apapun tetap aja tidak mengurangi pesona dari mobil ini. Cantiknya. Oh ya, jangan lupa bodinya dari aluminium. Nah, ini dia bodi aluminium si Toyota 2000 GT itu yang dibikin dari awal sama Tuxedo Studio. Nah, waktu dijelasin tentang bodi ini ya, gue dijelasin kalau semakin ke bawah itu ketebalannya itu semakin tebal. Karena buat kekuatan gimana pun juga ya. Rata-rata sekitar 1, berapa gitu, gue kurang hafal. Dan ini mostly lagi-lagi sebagian besar aluminium. Kenapa? Buat ngeringanin bobot. Asli. Oh ya, buat yang misalnya pernah ke IMS, mungkin pernah ngeliat bodi ini tampil di pameran IMS gitu ya. Dan kalau begini kalian bisa lihat gimana sih Toyota 2000 GT yang itu sebelum jadi. Ya ini dia. Dan katanya termasuk project yang paling menantang buat Tuxedo Studio. Karena baik lagi mereka banyakkan request buat bikin mobil klasik Eropa. Jadi mobil klasik Jepang ini adalah salah satu challenge buat mereka. Mungkin ada kali yang mau minta bikin Datsun Fairlady gitu ya, Fairlady Z. Atau mungkin ini aku suka KPGC. Menarik sih. Kalau yang sekarang ini kita lihat Tuxedo Studio bikin Porsche 550 Spider. Ini adalah mobil yang sempat dipakai sama James Dean gitu ya, bintang film. Dan kalau misalnya menurut Tuxedo lagi, ini adalah konsepnya outlaw. Tuh dia pakai pelek yang kalau gue nggak salah ingat ya, koreksi kalau salah, pelek Fuchs ya, FUCHS. Tapi biasanya kalau pelek Fuchs itu two-tone, ada warna hitamnya, ini dia full silver. Dan dia pakai mesin VW di bagian tengah sini. Nah, pakai mesin VW kan karena kalau Porsche di era-era ini banyak banget pakai persamaan sama mesin atau beberapa part dari VW. Jadi lebih mudah dan gampang untuk menciptakan mobil ini dengan part-part VW yang sampai sekarang jujur masih dibikin beberapa part VW. Tuh, lihat. Dia pakai livery ala-ala Golf ya, meskipun nggak ada logo Golf satupun, tapi kalau misalnya suka otomotif dan ngelihat warna biru muda sama orange gini, pasti yang keinget adalah livery Golf. Sebagaimana kalau kita ngelihat bodi putih dengan garis merah, biru segala macam, kita ingetnya livery Martini segala macam. Kalau lihat Subaru warna biru dengan stiker kuning, ingetnya 555 segala macam. Itu kacanya juga rendah ya, karena baik lagi ini konsepnya outlaw dan kaca rendah. Bukan buat bukan buat proteksi juga ya, karena kaca serendah itu mau apa yang dilindungi coba. Dan di sebelah kanan itu ada kayak punuk, itu buat headrest atau sandaran buat supirnya ya. Lihat kan, itu ada knalpot di bagian tengah. Dan kayaknya ini dia lampu rem sekaligus lampu sen kali ya, karena nggak ada lampu lagi. Gue malah penasaran lampu mundurnya di mana ya. Udahlah. Tuh bagian mesinnya kalau kalian bisa lihat ya, itu sebenarnya gearbox sih. Mesinnya agak ke bagian sini nih yang gue tunjuk. Dan itu dia bagian dalamnya, kunci di bagian tengah, dan mungkin tombol klakson ya, speedometer, tachometer, velometer segala macam komplit. Keren ya bikinan orang Bali.
Ya, jadi itu dia sekilas kita ngelihat bikinan atau karya dari Tuxedo Studio yang lagi dipamerin di PIM. Pengen banget sih kalau misalnya bisa suatu hari main ke tempatnya Tuxedo di Bali gitu. Wah, pengen banget gua, pengen banget. Tapi ya kita lihat aja, kalau misalnya ada kesempatan syukur, kalau nggak apa-apa, kita tunggu dengan sabar. Oke, itu aja buat video kali ini. Thank you udah nonton, jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.